again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik dan situasi yang bahagia. Baik, di sini saya akan membagikan sebuah video sederhana tentang revolusi industri. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Revolusi industri adalah perubahan sistem sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat serta berhubungan dengan perkembangan mesin uap menggunakan bahan bakar batu bara dan ditenagai oleh mesin terutama dalam produksi tekstil. Lantas, bagaimanakah sejarah dan dampak dari adanya revolusi industri? Berikut penjelasannya. Menurut keterangan dalam jurnal Historia, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah 8/1, disebutkan bahwa sebelum abad 18, sistem perekonomian Eropa bergantung pada ekonomi agraris. Namun, setelah memasuki abad ke-18, maka tenaga mesin mulai digunakan sebagai alat produksi di pabrik menggantikan tenaga manusia. Perubahan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan revolusi industri. Istilah dari revolusi industri kemudian dikenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanquy di pertengahan abad 19, sebelum dikenal dengan alat-alat mekanis dan otomatis. Semenjak adanya revolusi industri, maka aktivitas ekonomi banyak memanfaatkan mesin. Hal tersebut membuat terjadi penghematan dan perbedaan pola hidup masyarakat pada saat itu. Industri ke-1. Revolusi industri ini terjadi sekitar tahun 1800 sampai 1900-an. Inggris merupakan negara yang melopori lahirnya revolusi industri ini. Beberapa sektor yang mengawali revolusi ini antara lain industri tekstil, industri besi dan baja, dan industri transportasi. Industri kedua. Pada periode ini, kemajuan industri sangat cepat di negara Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Revolusi industri kedua dikenal dengan revolusi teknologi karena di waktu ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Inovasi yang terjadi di era ini merupakan berkelanjutan dari revolusi industri ke-1. Beberapa contoh revolusi industri ini antara lain pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Penemuan arus listrik AC dan DC yang berfungsi untuk membuat motor listrik. Inovasi produksi besi dan baja dalam skala besar. Produksi massal mobil yang besar sebagai alat transportasi. Penggunaan mesin industri untuk manufaktur semakin meluas. Penggunaan telegraf untuk komunikasi jarak jauh semakin meluas. Dan penggunaan teknologi listrik dalam bidang transportasi dan telekomunikasi. Industri ketiga. Revolusi industri ini diawali dengan kemunculan teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dunia industri. Misalnya, sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Peralatan industri sudah tidak dikendalikan oleh manusia, namun diatur oleh komputer atau yang dikenal dengan istilah komputerisasi. Di periode ini muncul inovasi pengembangan perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Banyak penemuan dan pembuatan perangkat elektronik yang tujuannya untuk otomatisasi operasional mesin menggantikan operator produksi. Beberapa contoh revolusi industri ketiga antara lain teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik smartphone, sistem perangkat lunak atau software, dan pengembangan sumber energi. Industri keempat. Kemunculan revolusi industri keempat ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data dan mesin dalam bentuk virtual atau cyber physical. Perkembangan ini membawa perubahan sangat cepat yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
Di era revolusi industri keempat, memungkinkan otomatisasi di segala bidang untuk mencapai produktivitas yang lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke segala unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum, era ini akan mengganti peran tenaga manusia dari operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi tinggi. Dampak revolusi industri. Setiap perubahan pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif. Hal ini juga berlaku pada revolusi industri. Berdasarkan penjelasan di Jurnal Historia, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah 8, Pasal 1, berikut ini dampak positif dan negatif revolusi industri. Dampak positifnya yaitu proses produksi semakin efektif dan efisien, teknologi dan pengetahuan semakin maju, akses informasi lebih mudah dan cepat karena adanya internet. Dampak negatifnya yaitu kurangnya tenaga kerja karena digantikan tenaga mesin, jumlah pengangguran bertambah, dan keadaan politik menjadi kurang stabil. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon like dan komennya karena ini menentukan penilaian buat saya. Terima kasih.